Video kali ini adalah part kedua dari anime Astroworld. Bagi yang belum nonton part satunya, bisa cek di deskripsi ya. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. 人が増えてきたな。でもなんでタクが治癒に直結できてあれを一番仕掛けやすいのはバーストリンク。 Arita yang sedang melindungi Kuroyuki dari potensi serangan linker lain tiba-tiba melihat aku. Sahabat dan sekaligus pacar dari Chiyo yang memasuki rumah sakit tersebut. Awalnya Arita ingin menyambut kedatangan Taku itu. Namun kemudian dia tersadar dari mana Taku mengetahui musibah yang dialami Kuroyuki. Terlebih lagi Taku datang sendirian tanpa Chiyo bersamanya. Hal tersebut menyadarkan Arita bahwa kemungkinan besar Takulah yang memasang backdoor di Neurolinker milik Chiyo dan menjadikan Chiyo sebagai perantaranya tanpa sepengetahuan Chiyo. Kemudian saat mata mereka saling bertemu, Arita langsung memutuskan untuk memasuki dunia percepatan dan menantang Taku sebelum Taku sempat untuk menantang Kuroyuki. Dan ternyata dugaan Arita benar, Taku adalah Shian Pile, orang yang selalu mengincar dan menantang Kuroyuki saat berada di lingkungan sekolah. Taku menjadi linker berkat kapten dari klub kendonya, dan orang tersebut cukup dekat dengan salah satu raja level 9 di dunia percepatan yaitu Raja Biru. Dengan menggunakan kemampuan dari Brain Burst, Taku berhasil berprestasi di sekolah dan kegiatan olahraganya. Tapi Arita tampaknya tak gentar untuk menghadapi Taku, apalagi di dunia game. Karena selama ini Taku tak pernah bisa mengalahkan Arita di dalam bidang game. Pertarungan mereka pun akhirnya dimulai. Arita yang lebih unggul dalam segi kecepatan cukup membuat Taku yang levelnya jauh lebih tinggi kesulitan. Tapi karena power dari Silver Crow belum cukup kuat, maka keunggulan tersebut berbalik arah. Silver Crow malah kehilangan tangan dan kakinya. Dan Taku yang memang sudah kesal dengan Arita karena Chiyo pacarnya yang selalu saja memikirkan tentang Arita itu akhirnya mengeluarkan ultimate-nya untuk menghabisi Arita. Silver Crow pun terkena ultimate tersebut dengan telak dan hanya menyisakan sedikit HP. Kemudian Arita yang putus asa pun mengingat petua dari Kuroyuki bahwa kekuatan bukanlah hal yang utama untuk mencapai kemenangan. Lalu secara tiba-tiba avatar Silver Crow berevolusi dan tumbuh sayap. Silver Crow pun mempunyai kekuatan untuk terbang, dan hal tersebut mengagetkan semua player yang sedang menonton pertarungan itu. Akhirnya, Silver Crow pun menjadi avatar pertama yang bisa terbang di dunia percepatan tersebut. Taku yang melihat hal itu langsung salty. Kemudian mereka pun beradu ulti, dan serangan Silver Crow berhasil menembus tubuh avatar milik Taku. Taku yang ketakutan point burst-nya akan habis langsung memohon kepada Arita untuk mengampuninya. Lalu Arita yang tampak simpati dengan keadaan Taku tersebut akhirnya mau mengampuni Taku dengan syarat mereka harus bercerita kepada Chiyo tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan Arita juga meminta Taku untuk menjadi rekannya dan mau menjadi bawahan Kuroyuki. Taku pun menerima syarat dari Arita tersebut. Setelah pertarungan yang berakhir seri tersebut, Arita melihat Kuroyuki memasuki area pertarungan. Tampaknya Kuroyuki telah sadar dari komanya. Lalu Kuroyuki pun berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Arita untuknya. Dan dia juga memuji evolusi yang telah terjadi pada Silver Crow. Cantik sekali. Jadi ini wujudmu yang sebenarnya. Ternyata firasatku benar. Kamulah orang yang akan merubah dunia ini. Kemudian di hadapan seluruh player yang ada di sana, Kuroyuki membuka samarannya dan menunjukkan avatarnya yang selama ini disembunyikan. Black Lotus, si raja hitam yang dijuluki pengkhianat besar dunia percepatan, telah kembali. Dan dia pun memberikan pernyataan perang kepada semua orang yang berada di sana. Aku Black Lotus dari Legion Neganobulus akan keluar dari persembunyian dan mengakhiri kedamaian yang fana ini. Sekaranglah waktunya untuk bertarung. Cerita pun berlanjut. Arita yang sedang mengunjungi Kuroyuki di rumah sakit bercerita bahwa dia dan Taku telah memberitahu Chiyo tentang semua hal yang mereka lakukan. Tentang Brain Burst, Backdoor, bahkan hal-hal curang yang dilakukan oleh Taku. Arita juga meminta izin kepada Kuroyuki untuk mengajak Taku masuk ke legion mereka, yaitu Neganebulus.
Bahkan, Taku juga ingin membantu Arita untuk mencapai level 2 lewat pertandingan beregu. Lalu Kuroyuki pun mengiyakan permintaan Arita tersebut. Setelah itu, berkat dibantu oleh Taku, Silver Crow berhasil mencapai syarat untuk naik ke level 2 dan mendapatkan 308 burst point. Namun karena Arita gegabah, dia tidak melihat bahwa untuk menaikkan ke level 2, dia harus menggunakan 300 burst point-nya. Akibatnya burst point Arita hanya menyisakan 8 poin. Dan itu artinya Arita hanya dapat melakukan percepatan sebanyak 8 kali lagi. Dan apabila kalah, dia akan kehilangan brain burst-nya. Melihat keadaan Arita tersebut, Taku pun menawarinya untuk melakukan pertarungan dengannya. Dan Taku akan mengalah dalam pertarungan agar Arita bisa mendapatkan poin. Tapi Arita menolaknya dengan alasan hal itu akan merusak kehormatan pertarungan dan game jadi tidak seru. Kemudian, Taku pun menyarankan Arita untuk menyewa seorang bouncer atau joki poin. Saat poin seorang Lincoln menipis, mereka akan menyewa bouncer untuk membantu mereka melakukan pertarungan beregu sampai poin mereka kembali. Lalu, Taku merekomendasikan seorang joki dengan nickname Aqua Karen. Namun untuk menggunakan jasanya, Arita harus menunjukkan identitas aslinya kepada orang tersebut. Akhirnya, Arita pun menyetujui usulan Taku dan membuat janji dengan Aqua Karen. Ketika bertemu dengan Aqua Karen, Arita cukup kaget saat mengetahui bahwa orang tersebut adalah seorang gadis. Karen pun sepakat untuk membantu Arita mendapatkan 50 poin dan mereka pun menantang lawan yang memiliki level di atas mereka. Di tempat lain, Kuroyuki yang masih berada di rumah sakit tiba-tiba didatangi oleh Taku. Sepertinya Kuroyuki sudah memprediksikan hal tersebut. Lalu dia pun langsung memasuki dunia percepatan dan menantang Taku untuk bertarung. Kuroyuki tampaknya mengetahui niat Taku yang ingin melakukan penebusan dosa. Taku merasa bersalah sudah melakukan kejahatan karena telah mengkhianati sahabatnya dan melakukan cheat dan memasang backdoor. Setelah menolong Arita untuk mencapai level 2, dia berencana untuk menghapus program Brain Burst-nya. Dan Taku tampaknya ingin Kuroyuki mengalahkannya dalam pertarungan dan mengambil poinnya untuk menghapus dosanya. Tapi Kuroyuki memberinya pilihan lain. Dia ingin Taku mengabdi kepadanya dan menerima ajakan Arita untuk masuk ke legion milik Kuroyuki. Akhirnya Taku pun menerima pilihan yang diberikan oleh Kuroyuki itu. Kembali ke Arita. Arita dan Karen akhirnya menemukan lawan yang cocok untuk mereka. Tapi tampaknya kerjasama tim mereka kalah jauh dari lawannya, dan Arita seperti berjuang sendirian melawan kedua musuhnya tersebut. Namun saat HP Arita hampir habis, Karen yang sejak tadi mengamati kelemahan musuh muncul untuk menolong Arita. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan musuh tersebut. Dengan demikian, Arita pun mendapatkan burst point-nya kembali. Tapi sebelum berpisah, Karen menghilangkan ingatan Arita terhadap dirinya terlebih dahulu. Cerita pun berlanjut. Keesokan harinya saat masuk sekolah, Arita dan Chiyo dikejutkan dengan kehadiran Taku di sekolah mereka. Ternyata setelah menerima Kuroyuki sebagai masternya, Taku memutuskan untuk pindah ke sekolah yang sama dengan Kuroyuki, Arita, dan Chiyo. Hal itu pun disambut dengan bahagia oleh mereka. Lalu mereka pun mulai melakukan pertarungan legion untuk memperebutkan teritori. Awalnya strategi mereka yang mengandalkan jurus terbang dari Silver Crow berjalan dengan mulus. Namun musuh mulai mempelajari strategi tersebut dan dapat mengcounternya. Hal itu membuat Arita cukup frustrasi dan memutuskan menggunakan program ilegal untuk berlatih menghindari serangan anti udara. Namun Taku tidak membenarkan tindakan Arita tersebut dan menyuruhnya untuk berlatih secara perlahan. Sesampainya di rumah, Arita yang masih kepikiran dengan hal itu tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran seorang gadis loli imut di dalam apartemennya. "Okaeri nasai, Oni-chan," sambut gadis tersebut. Gadis itu mengaku sebagai adik sepupu jauh yang dititipkan ke rumah Arita karena orang tuanya sedang dalam perjalanan dinas. Awalnya Arita sempat percaya dengan perkataan gadis tersebut. Namun saat diselidiki lebih jauh, ternyata Arita tidak memiliki adik sepupu dengan wajah seperti gadis itu. Lalu setelah melihat di leher gadis itu ada bekas pemakaian Roll Linker, Arita pun menduga bahwa gadis tersebut adalah seorang Burst Linker. "Kau sudah menyadarinya sampai sejauh itu?" kata gadis itu. Perilakunya yang tadinya imut pun berubah menjadi sadis dan kejam. Lalu, gadis yang mengaku bernama Scarlet Rain itu memasuki dunia percepatan dan menantang Arita untuk berduel. Dan menurut info dari Kuroyuki, Scarlet Rain adalah Raja Merah generasi kedua. Dan Raja Merah generasi pertama adalah Linker yang dibunuh oleh Kuroyuki 2 tahun lalu. Kekuatan dari Scarlet Rain adalah serangan jarak jauhnya. Dan walaupun avatarnya berwujud kecil, namun dia memiliki armor tambahan yang sangat besar dan membuatnya sulit bergerak.
Arita yang menyadari hal itu pun mencoba untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Tapi tampaknya pertahanan Scarlet terlalu kuat. Arita bahkan tak bisa menyentuhnya sama sekali. Selain defense-nya yang sangat kuat, Scarlet memiliki skill yang sangat menyulitkan Silver Crow, yaitu tembakan rudalnya yang jangkauan serangnya sangat jauh. Bahkan serangannya tersebut membuat Silver Crow kesulitan dan hanya bisa berlari menghindar. Arita yang tak ingin kalah begitu saja mencoba untuk menyerang balik dengan skill ulti tendangannya. 健康一滴のキック。 Namun tendangan tersebut dapat dihindari dengan mudah oleh Scarlet dan malah membuat Arita tersangkut. Lalu Arita pun mengakui kekalahannya. Dan dengan kemenangannya tersebut, Scarlet pun meminta kepada Arita untuk mempertemukan dirinya dengan Black Lotus atau Kuroyuki dalam wujud aslinya. Lalu keesokan harinya di sekolah, Arita pun bertemu dengan Kuroyuki dan menceritakan semua hal yang terjadi pada dirinya kemarin, serta permintaan Scarlet Rain untuk bertemu dengan Kuroyuki secara langsung. Namun sebelum mengambil keputusan, mereka berdua meminta pendapat dari Taku terlebih dahulu. Taku berpendapat kemungkinan awalnya Scarlet ingin menipu Arita untuk bergabung ke legionnya dan membuatnya mematuhi semua keinginannya. Karena memang ketenaran Silver Crow telah menyebar di seantero dunia percepatan. Lalu kalau Arita menolak, maka Scarlet akan mengancamnya dengan Judgment Blow, yaitu sebuah jurus pembunuh yang hanya dimiliki oleh para master dari sebuah legion. Jurus itu digunakan untuk mengeksekusi anggota legionnya. Dan anggota yang terkena jurus tersebut akan kehilangan semua poin dan brain burst-nya untuk selamanya. Untungnya Arita berhasil mengetahui identitas Scarlet Land sebelum hal itu terjadi. Tapi sebagai gantinya, Scarlet ingin bertemu dengan Raja Hitam secara langsung untuk mengusulkan sebuah kesepakatan. Kemudian, Kuroyuki pun setuju untuk bertemu langsung dengan Scarlet dan mendengarkan keinginannya. Namun, syaratnya Kuroyuki ingin bertemu dengan Scarlet di rumah Arita. Arita yang mendengar hal itu pun langsung panik. Wah, kira-kira apa yang bakal terjadi saat mereka berdua bertemu? Apakah akan terjadi perang besar di rumah Arita? Penasaran kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini.